semua, perkenalkan nama saya Martin Cawom dengan NIM 2023 0310 54044. Saya akan menjelaskan tentang hukum diplomatik. Pengertian hukum diplomatik adalah kumpulan prinsip dan ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik. Menurut Konvensi Wina tahun 1961, hukum ini mencakup hak-hak dan kewajiban para diplomat, serta prinsip dasar seperti resiprositas dan kesepakatan bersama. Hukum ilmiah bertujuan untuk melindungi kepentingan negara pengirim dan memfasilitasi komunikasi serta negosiasi antar negara secara aman dan efektif. Latar belakang hukum diplomatik merupakan salah satu cabang hukum internasional yang mengatur tentang hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Konvensi Wina tahun 1961 merupakan sumber hukum utama yang mengatur tentang hubungan diplomatik antar negara. Hukum diplomatik mempunyai dua prinsip dasar. Yang pertama, kesepakatan bersama. Pembukaan hubungan diplomatik antar negara umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang biasa ditentukan dalam bentuk komunikasi bersama dan perjanjian persahabatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana harmonis dan stabil dalam interaksi diplomatik. Yang kedua, resiprositas. Prinsip resiprositas merupakan pilar penting dalam menegakkan hukum diplomatik. Artinya setiap negara harus menerima dan menerapkan aturan yang sama dalam konteks hubungan persahabatan. Status duta besar adalah kepala perwakilan resmi suatu negara lain. Status ini ditetapkan oleh kepala negara yang didasarkan pada pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961. Duta besar memiliki hak kekebalan penuh dari melakukan kejahatan pidana dan perdata di negara penerima, kecuali dalam beberapa panggilan tertentu seperti aktivitas profesional atau perdagangan yang dilakukan di luar resmi. Di dalam hukum diplomatik terdapat 3 teori utama yang menjelaskan tentang dasar kerahasiaan. Yang pertama, teori eksteriorialitas yang menjelaskan bahwa seseorang pejabat diplomat dianggap tidak berada di negara penerima, melainkan berada di dalam negara pengirim, meskipun secara fisiknya berada di wilayah negara penerima. Yang kedua, ada teori karakter representatif. Negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan tujuan terhadap negara berdaulat lainnya. Oleh karena itu, pejabat diplomat harus diberi hak kekebalan dan keistimewaan sebagai konsekuensi adanya privasi negara pengirim di negara penerima yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, teori kebutuhan fungsional memberikan dasar bahwa pengirim pesan diperlukan untuk menjaga efektivitas misi pengirim dan memastikan bahwa pengirim dapat menjalankan dengan bebas dan aman. Kesimpulannya, hukum diplomatik dalam hukum internasional sangat kompleks dan memiliki prinsip-prinsip dasar yang jelas. Konvensi Wina tahun 1961 menjadi acuan utama dalam menentukan hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik. Namun praktiknya seringkali menemukan perlindungan hak intelijen seperti yang terjadi pada kasus Son Yong Nam. Sekian dari saya, terima kasih.